Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Nyorocos. Oke, kali ini kita akan membahas musik kembali ya, dimana kita akan membahas salah satu grup band fenomenal ya, grup band legend, dimana mungkin fansnya itu mungkin sekarang sudah Asia ya, Asia Tenggara. Dan sekarang kan kalau di Indonesia sudah yakin semua kenal siapa nama band yang akan saya bahas kali ini. Oke, tapi sebelum saya bahas, mungkin kepada pemirsa jangan lupa dulu like, comment, and subscribe channel 3F Nyorocos agar tetap eksis. Oke, terima kasih. Oke. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang salah satu grup band fenomenal dan mungkin menjadi legend ya di Indonesia ya. Karena meskipun ini terbentuk tepatnya sih kalau namanya itu tahun 83 ya, tapi sebelumnya mereka berkarya ya di saat SMP dan SMA. Dan mungkin kita akan bahas dulu kapan mereka terbentuk dan apa sih nama band mereka sebelum menjadi band seperti sekarang ya. Dan mungkin nanti di belakang kita juga akan bahas penghargaan apa saja yang pernah mereka raih ya dalam lagu mereka yang pernah buat ya. Dan mungkin kita tidak ketahui ya, untuk semua penonton tidak ketahui bahwa hampir seluruh lagu dari grup band ini adalah diciptakan oleh satu orang ini ya, hampir 90% diciptakan oleh seorang ini. Dan mungkin penasaran siapa sih orang ini gitu kan. Oke, tapi sebelum kita bahas ke personal tadi yang menciptakan hampir 90% dari lagu-lagu yang dibuat dari grup band ini, kita akan membahas grup bandnya terlebih dahulu dari mulai mereka terbentuk. Oke, kita mulai. Let's take it out. Come on. Oke, jadi kali ini kita akan membahas grup band Slank. Ini Slank dan merupakan band favorit saya juga ya, karena emang ini grup band sangat fenomenal ya, luar biasa di Indonesia ya. Meskipun ya ada sih biasa kan kalau dalam sebuah band itu ada semacam permasalahan yang timbul ya dalam karirnya ya, dimana ya mungkin di Slank ini permasalahannya cukup pelik ya, dan cukup mungkin berbahaya sih sebenarnya, karena berdampak pada diri dan mungkin berdampak juga pada masalah hukum juga ya. Tapi itu nanti kan bahas di belakang apa sih permasalahan yang ada di grup band ini ya gitu. Oke, di grup band Slank ini. Oke. Tapi pertama-tama kita akan membahas tentang asal mula grup Slank ini berdiri ya. Oke, jadi grup Slank ini berdiri tidak langsung diberi nama Slank ya, dan awalnya itu mereka dari SMP ya, karena saya sudah bilang tadi di awal ya, siapa sih personil atau yang salah seorang itu atau personil yang sampai membuat 90% dari lagu grup band Slank ya, album-albumnya ya. Ya, dia adalah Bim Bim ya, dan Bim Bim merupakan pencetus ya, mungkin dia sebagai sumber ya awal terbentuknya Slank ya, karena dia dari SMP selalu ada ya, dari mulai grup band SMP dibentuk, grup SMA dibentuk, sampai akhirnya Slank terbentuk ya. Bim Bim selalu ada dan dialah pencetus dari Slank ya. Oke. Kita bahas dulu awal karir Slank sebelum menjadi namanya Slank. Oke, ini berawal dari tahun 1987 ya tepatnya. Mungkin 78 salah. Berawal dari tahun 1978 di masa Bim Bim masih SMP ya. Dan emang Bim Bim lah yang merekrut atau mencanangkan atau mempunyai ide untuk membuat sebuah band ya, dengan nama waktu itu SMP Beat Fever Min ya. Dan itu mungkin agak genre juga agak berbeda ya, dan ini juga luar biasa di mana Bim Bim bukan seorang drummer di situ ya, tapi gitaris ya. Itu berarti emang Bim Bim multi talenta ya, dia selain bermain drum dia juga berarti ahli dalam bermain gitar. Oke. Jadi grup band Beat Fever Man ini beranggotakan Bim Bim ya sebagai gitar, tadi sudah saya bahas, melodi juga, lalu ada Kiki. Nah, jangan salah nih, Kiki adalah kakak dari atau saudara dari kakak atau kakaknya dari kakak. Kakak kan namanya bukan kakak sebenarnya, dan ini adalah saudaranya dari kakak. Dan ini Kiki bermain gitar dan ritme ya di masa itu ya, di SMP ini. Lalu ada Boy ya, dan Boy merupakan vokalnya dari situ ya. Lalu ada Abi bermain bass, dan mungkin ada Uti ya. Uti ini bermain drum dan sekaligus back vokal, mungkinnya bukan vokal utama ya. Dan ini awal karir Slank berdiri dengan nama Beat Fever Min. Oke. Lalu berinjak ke masa mungkin menjelang dewasa ya, ke SMA mungkin ya, menginjak SMA akhirnya mereka tahun 81 tepatnya mereka akhirnya membuat grup band tersebut atau membuat grup band kembali ya, karena Beat Peppermint kayaknya udah berubah dan mungkin sudah ada berbeda. Biasanya kan kalau sudah bubar sekolah ya namanya grup band itu akan
keluar atau bisa susah untuk kumpul lagi karena kepentingan masing-masing. Biasanya kan orang sudah punya teman baru lagi gitu kan, jadi susah untuk kumpul. Dan emang sebenarnya awal dari SMP dan SMA itu mereka bermain band itu bukan untuk sekedar bukan untuk mencari semacam wah rekaman, bukan, tapi pertama untuk senang-senang ya. Dan mereka juga berbangga hati ya karena mereka suka diundang dengan acara mungkin pentas seni gitu kan, undang-undangan acara mungkin Agustusan seperti itu kan. Dulu kan kita aja, saya dulu pernah ya bermain band tuh, saat dipanggil untuk Agustusan di daerah lain, wah atau pisan tuh kan, mah terasa wih saya nih berarti udah dikenal nih gitu kan. Nah apalagi ini dulu kan mereka juga sama di waktu SMP dan SMA ya, awalnya begitu ya, bermain di pentas seni, undang-undangan seperti mungkin Agustusan atau ada acara-acara lain. Dan intinya sih mereka untuk bersenang-senang ya membuat grup band ini. Oke, kita ke next tahap tadi, kedua, waktu dulu mereka SMA. Oke. Jadi di saat SMA mereka berubah lagi namanya ya, karena personel juga ada yang berubah ya. Jadi mereka diberi nama Cikini Student Complex. Kenapa Cikini Student Complex? Karena SMA mereka di daerah Cikini. Stone karena mereka sama-sama menyukai grup musik asal Inggris Rolling Stone ya. Dan komplek ya itu komplek, daerah komplek Cikini ya itu mungkin ya. Dan ini mungkin personelnya berbeda lagi dengan tadi waktu SMP ya. Di mana di Cikini Student Complex itu ada Bim Bim ya bermain gitar masih ya. Lalu ada Kiki masih di gitar juga, lalu ada Boy pada vokal, Abi pada bass, Uti pada drum. Nah ini yang berikutnya udah vokalnya ada Well Willy ya, mungkin saya juga pernah sering mendengar Well Willy ya gitu kan. Dan ini adalah vokalnya ada waktu SMA ya. Dan Cikini Student Complex itu terbentuk ya karena kesamaan mereka ya, bersamaan mereka dalam bermusik ya, khususnya pada musik Rolling Stone ya, merupakan kiblat mereka dalam bermusik ya. Jadi mereka ada nama Stone-nya di tengah-tengahnya. Oke. Dan mungkin setelah SMA tahun 81, dan mereka juga tidak lama ya, 81 sampai 83 mungkin itu akhir dari SMA juga ya. Jadi SMP selesai, ke SMA ganti lagi band. 81 membentuk grup baru SMA, lalu 83 bubar kembali ya, dan akhirnya 83 lah awal nama Slank terbentuk ya. Oke. Dan ini mungkin sebelum membahas ini kita bahas sedikit ya. Jadi Slank itu berganti sampai 14 kali luar biasa formasi ya. 14, makanya terlalu banyak ya kalau sebut satu persatu ya nama-nama pengganti dari siapa saja personil yang ganti kan. Mungkin saya bahas cuma 14 personil, dan mungkin yang ke-13 mungkin itu merupakan mungkin bukan terbaik ya, mungkin agak lama gitu kan, bermainnya tidak seperti awalnya kan, ganti-ganti gitu kan. Oke. Sebelum kita tahu mungkin di awal formasi ke-13 ya, awal nama Slank itu mungkin besar ya. Formasi 13 itu mungkin saya itu masih menginjak ya, tadi saya bilang masih mungkin SMA atau menginjak masih SMA atau SMP gitu kan. Dan ini saya yang tahu emang Slank ini ya, formasi 13 yang saya tahu siapa aja sih Slank gitu kan. Yang pertama saya kenal Slank ya. Dan itu ada mungkin kita tadi Bim Bim ya. Di sini Bim Bim berubah ya menjadi drum. Nah, disinilah Bim Bim berposisi sampai sekarang ya, bermain drum ya. Lalu ada Bongki pada bass, Indra pada keyboard, ada Pei pada gitar, dan siapa lagi kalau bukan Kakak pada vokal ya. Nah, itu formasi 13 dan mungkin ia menghasilkan banyak album dan single lagu-lagu keren ya. Di itu awal Slank terbentuk dan dikenal ya di permusikan Indonesia. Tapi seiring dengan terkenalnya mereka, seiring dengan nama besar mereka ya, dengan grup band tadi ya, dengan formasi 13 tadi ya, banyak terjadi permasalahannya. Akhirnya pada tahun 96 mereka bubar ya, dengan keluarnya Bongki, keluarnya Pei, keluarnya Indra ya, karena perselisihan internal ya. Karena kita ketahui permasalahan yang timbul itu adalah permasalahan narkoba ya, dan emang Slank terjerumus narkoba di tahun tersebut, di masa kejayaannya itu ya. Dan itu merubah mungkin karakteristik dari Kakak, karakteristik dari Bim Bim ya, yang tadinya kalem menjadi agak sedikit urakan gitu kan, jadi aneh gitu kan, jadi mungkin di luar kebiasaan. Dan mungkin ada salah satu media yang menyebutkan faktor keluarnya P, Bongki dan Indra itu salah satunya karena tingkah Kakak dan Bim Bim yang mungkin sudah berubah itu ya. Tapi itu cuma sekedar rumor ya, kita tidak ketahui apa sih penyebab aslinya. Mungkin ada hal lain sifatnya emang lebih urgent atau tidak bisa disampaikan alasan kenapa mereka bubar pada tahun 96 ya. Oke. Dan akhirnya tahun 97 ya,
pada 97 ada lagi namanya formasi 14. Nah, ini formasi ini yang bertahan sampai sekarang, dan ini alhamdulillah sampai sekarang formasi ini tidak berubah. Dan di formasi ini juga ada perubahan ya pada diri Kakak dan Bim Bim ya. Mereka terlihat lebih dewasa, mungkin lebih terlihat lebih tahu ini masalah gitu kan kalau dilakukan kembali. Dan mungkin karena faktor sudah ada yang berumah tangga, itu mungkin karena kan semua orang senakal-nakalnya orang, sebadung-badungnya orang, kalau sudah berumah tangga pasti ada perubahan yang minimal. Kalau apalagi kalau sudah mempunyai anak ya, pasti akan berubah ya karakter seseorang itu. Oke, jadi di formasi 14 ini ada pergantian tadi, di mana ada Pei keluar, Bongki keluar, dan Indra keluar. Ada masuk baru ya, ada Ivanka pada bass, Abdi pada gitar, dan mungkin ada Rido pada gitar juga ya. Dan mungkin sedikit saya sampaikan ya untuk Ivanka ini ya. Jadi Ivan ini dulunya itu emang audisional bass ya untuk Slank di saat ada kekeruhan tadi ya, ada permasalahan. Dan Ivan itu mungkin jadi personil atau audisional itu di saat karena Ivan itu suka nonton di Potlot ya, dia aktif nongkrong di sana ya, dan dia bisa bermain bass ya. Nah, akhirnya dia jadi audisional, dan akhirnya pada tahun 97 akhirnya disahkan menjadi grup band Slank ya. Dan ini dia masuk ke formasi 14 dan sampai sekarang. Oke. Dan mungkin ini nih hal yang menjadikan mereka besar kan. Biasanya kalau dalam sebuah band dalam berkarya ada salah satu musik atau karya atau maupun album ataupun single itu menjadi fenomenal ya gitu kan. Dan akhirnya pada tahun 2008 sampai 2009 ya, inilah yang mungkin menjadi awal mula Slank sampai menjadi besar banget gitu kan. Karena mungkin pada tahun 2008 sampai 2009 itu Slank menjadi salah satu band ya dengan pembayaran termahal ya, dengan 500 juta sekali tampil. Bayangkan 500 juta sekali tampil tahun 2009 ya. Itu kan mungkin masih moneter ya, masih dalam tahap-tahap moneter krisis ya. Itu belum normal ya untuk perekonomian di kita ya. Tapi selain dengan pembayaran sebesar 500 juta itu kan fenomenal besar sekali ya untuk di zaman itu ya. Lalu pada masa kelam tadi sudah saya bahas, kelam Slank dan Bim Bim dan Kakak ya di tahun sebelum formasi 14 ya. Dan itu merupakan masa kelam mereka, di mana ini nih mungkin sedikit tadi sebenarnya harusnya di awal tadi sampaikan sebelum kita bahas penghasilan mereka ya. Jadi sempat ya di saat sesudah mentas ya ada wawancara ya, itu Bim Bim tidak bisa bangun ya karena sakau ya, dia tidak bisa bangun. Akhirnya Kakak dengan juga sama dengan kondisi sama sakau, tapi dia memaksakan untuk menjawab wartawan dalam wawancara ya. Dan itu mungkin kelamnya Bim Bim dan Kakak di masa kejayaan mereka ya. Dan itu mungkin saya harapkan untuk semua band ya, jauhilah narkoba, karena itu bukan memberikan motivasi, memberikan semangat, justru itu akan merusak ya kebesaran nama band tersebut ya. Karena sayang ya, kita sudah berusaha membesarkan nama band tersebut tapi hancur karena narkoba, itu sangat disayangkan. Tapi untung ya Slank berubah. Nah, itulah perubahan itu yang membuat mungkin Slank sekarang sampai sekarang ya masih tetap besar dan masih tetap dikenal dengan mungkin sebutan legenda juga bisa ya, legend ya, band legend di Indonesia. Oke. Dan mungkin tadi saya sudah bahas ya, jadi emang Slank itu mempunyai album cukup banyak, apalagi single jangan diomongin deh kalau singlenya. Dan emang banyak lagu-lagu hit ya yang dikeluarkan oleh Slank. Dan tadi juga di awal saya sempat bahas Bim Bim merupakan pencipta lagu di Slank ini ya, hampir 90% Bim Bim yang menciptakannya di grup Slank ini ya, luar biasa ya. Dan mungkin kesini kan ada mungkin Abdi juga pernah menciptakan, yaitu kan luar biasa. Jadi sekarang agak berkurang beban dari Bim Bim untuk menciptakan lagu, tapi emang tetap Bim Bim lah yang mendominasi dalam penciptaan lagu dari Slank ya. Karena mungkin dari sisi pengalamannya, mungkin dari sisi keahliannya ya, dan dia mungkin emang seniman sejati ya Bim Bim ya. Dia bisa menciptakan, bermain drum, apalagi dia yang kita awal tadi bahas, dia bermain gitar juga jago ya, berarti multi talenta sang Bim Bim. Oke. Mungkin saya akan membahas sedikit lagu apa saja sih yang menjadi mendapatkan penghargaan ya, menjadi hit atau mendapatkan penghargaan dalam mungkin oleh majalah, oleh semacam mungkin media-media lah yang menganggap mereka hebat ya. Oke. Jadi mungkin akan saya bahas satu persatu di tahun 2005 ya. Jadi lagu Terlalu Manis Untuk Dilupakan, Kenangannya Indah Bersamamu. Nah, lagu itulah. Lagu itu merupakan masuk dalam 30 lagu akustik wajib kulik
versi majalah Gitar Plus. Luar biasa. Itu tahun 2005 lagu Terlalu Manis mendapatkan penghargaannya sebagai lagu akustik wajib. Tuh bayangkan, wajib gitu kan, luar biasa. Berarti lagu ini fenomenal. Oke. Lalu kedua ada lagu Juwita Malam ya. Lagu ini juga pernah masuk dalam lagu yang diaransemen ulang terbaik ya, versi majalah yang sama ya, Gitar Plus. Juwita Malam, tak lagu itu ya. Dan itu lagu emang asalnya lagu tempo dulu ya, diaransemen lagi sama Slank dan berhasil ya menurut Gitar Plus. Oke. Lalu ada lagi lagu Slank berjudul Memang. Tak lagu itu kan luar biasa. Lalu ada Pulau Biru, ada Terbunuh Sepi, dan masuk dalam 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Dan khususnya lagu tadi Memang ya, itu lagu emang asik ya untuk kita bisa agak hit ya, agak orang sudah memotah gitu kan. Memang wajahku memang serendah gitu, tapi nah, itulah lagu Memang, luar biasa ya, suka banget. Oke. Lalu keempat ada lagu Slank Sweet, lagu Sweet hehehe ya, dan Kampungan masuk dalam 150 album Indonesia terbaik juga versi Rolling Stone Indonesia. Dan ini merupakan lagu-lagu, saya tadi sudah bilang emang lagu-lagu Slank ini banyak mendapatkan penghargaan ya, khususnya dari Rolling Stone Indonesia ya, karena emang Slank itu emang identik dengan Rolling Stone ya, karena dengan rock and blues ya kok di sana. Oke. Dan mungkin itulah Slank ya, kebesaran nama Slank di Indonesia dengan tadi penghargaan yang didapat, cerita awal berdiri Slank sampai Slank menjadi band termahal waktu 2008-2009 untuk satu kali tampil ya di panggung ya, luar biasa. Untuk sekarang kan emang mungkin untuk artis-artis biasa kan mungkin 80 juta 70 juta sih, mungkin ada sekarang 200 juta ya, tapi kan Slank dengan 500 juta luar biasa ya, itu luar biasa, setengah miliar bro, gede yang saya maduh, moga YouTube saya mendapatkan gajian sebesar itu. Amin banget doakannya terus ya, 3F Nyerocos bisa gajian saya ngalnya karena belum gajian sampai sekarang. Oke, sampai segitu dulu pembahasan saya tentang Slank, band fenomenal dan legend di Indonesia ya. Dan mungkin tadi saya sedikit belum saya bahas ya, ada yang unik ya untuk nama-nama dari pendukung dan official ya dari Slank ini ya. Untuk Slank mungkin atau fans dari Indonesia kita ketahui ada Slanker ya, kita ketahui itu nama para pecinta musik Slank ya itu. Dan mungkin jangan dibahas lagi, saya yakin se Indonesia ada yang namanya Slanker ya, dan itu mereka juga setiap pegelaran musik selalu ya, meskipun bukan Slank yang main tapi selalu ada ya Slanker, logo-logo Slanker ya. Saya sering lihat tuh di acara-acara TV di TV-TV swasta di kita ya. Kalau acara musik dulu kan mungkin ada yang di SCTV yang tiap jam 8, ada juga yang live ya, yang live sifatnya yang live ya, dan itu selalu ada sih bendera Slank ya selalu, dan mereka itulah Slanker ya, mereka selalu hadir. Dan OI biasanya kalau ada Slanker biasanya ada OI juga ya, orang Indonesia dari fans dari Iwan Fals ya. Dan satu lagi Jadah Slank. Nah ini nih yang saya agak menggelitik ya di telinga ya. Ini merupakan kru atau dari Slank ya. Mungkin kru itu ya bisa sebagai audition yang audisi ada musik gitu kan, sebagai teknisi musik gitu kan, atau pokoknya kru dari Slank ini disebut Jadah Slank. Aduh, karena TTN saya dejang itu ulah jadah tinggal jadah mah saya cek agama ge, berarti kan identiknya haram jadah, anak jadah itu kan terbaik. Berarti ini mungkin bercanda ya Slank kepada krunya dengan diberi nama Jadah Slank. Oke, itu aja ya mungkin saya bahas tentang Slank, dan luar biasanya Slank ya, band legend, band fenomenal, band keren, band hebat lah yang saya banyak, karena saya SMA juga sudah mengenal Slank, sampai sekarang juga mengenal Slank ya. Dan mungkin yang paling saya suka dari lagu Slank ini ya mungkin Balikin, Kamu Harus Pulang. Nah itu lagu penuh asik banget ya, apalagi dengan dibawakan akustik ya, luar biasa, dan itu sangat luar biasa dan sangat disukai. Dengan mungkin Anda juga dapat melihat ya cover-cover sekarang yang membawakan lagu Slank, banyak banget lah, nggak bisa dihitung ya, dengan genre masing-masing, dengan gaya masing-masing, tapi dengan tetap ya memperlihatkan itu lagu Slank ya, tidak merusak ya intinya dari lagu tersebut. Oke, saya Andri, sampai jumpa lagi di pembahasan lainnya di 3F Nyerocos. Jangan lupa like, comment, and subscribe kudu namanya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.